Sejarah Baitul Maqdis diserbu imigran Yahudi. Inggrislah yang mensponsori mengalirnya masuknya imigran Yahudi Eropa. Ratusan ribu orang Yahudi pindah ke Palestina dan tinggal di Baitul Maqdis hingga saat ini. Di bawah kekuasaan kaum muslimin, Masjid Al-Aqsa direkonstruksi dan diperindah, sampai akhirnya jatuh lagi dan mengalami bencana besar. Pahlawan pembebas Masjid Al-Aqsa, Sultan Salahuddin Al-Ayyubi, wafat pada tahun 1193 Masehi. Sesudah wafatnya sang legendaris itu, dinasti Ayyubiyah tetap menguasai Baitul Maqdis. Pemerintah juga melindungi kawasan ini dari serangan-serangan pasukan salib di masa-masa berikutnya. Pada penghujung tahun 1200-an dan di awal 1300-an, pamor dinasti Ayyubiyah perlahan memudar. Akhirnya kekuasaan diambil alih oleh Kesultanan Mamalik di Mesir, yang ketika itu dikuasai tentara-tentara budak Turki. Selama Kesultanan Mamalik, ternyata minat bangsa Eropa untuk melakukan peperangan salib perlahan memudar pula. Alhasil, kondisi Baitul Maqdis menjadi lebih aman dari serangan orang-orang kafir. Para sultan kemudian memiliki kesempatan untuk lebih memperhatikan fisik bangunan di Baitul Maqdis, terutama di dalam dan di sekitar komplek Masjid Al-Aqsa. Kondisi masjid kebanggaan umat Islam ini semakin hari semakin membaik. Sebuah beranda bersanggakan barisan tiang dibangun di sisi barat kompleks Masjid Al-Aqsa, berbatasan dengan pasar-pasar kota. Kubah batu juga direnovasi, sekian kubah lain dan air mancur diperbaiki pula. Sekolah-sekolah juga dibangun. Pelajar dan penuntut ilmu dari negeri-negeri jauh seperti India dan Cina pun berdatangan untuk beribadah dan belajar di Masjid Al-Aqsa. Pada tahun 1500-an, dunia Islam bukan lagi dipimpin oleh Kesultanan Mamalik, tetapi oleh Kesultanan Utsmaniyah yang berpusat di Istanbul, Turki. Pada tahun 1513, Sultan Salim I memerangi Kesultanan Mamalik. Pada tahun 1516, dia muncul di luar tembok kota Baitul Maqdis bersama pasukannya dan menerima penyerahan kunci dengan damai oleh penduduk kota bertembok itu. Berbagai perubahan terus terjadi di Baitul Maqdis. Kesultanan Utsmaniyah lalu mengirimkan gubernur, tentara, dan pejabat lainnya untuk mengatur kota itu. Dalam kaitannya dengan Masjid Al-Aqsa, era Utsmaniyah menandai dimulainya era konstruksi, penataan, dan kegiatan memerintahnya. Putra Salim I, Sulaiman Al-Qanuni, berkuasa di tahun 1520. Di masa pemerintahannya, kubah batu direnovasi dan diperindah. Bagian luar bangunan dilapisi marmer, ubin-ubin warna-warni, serta kaligrafi. Ayat-ayat surat Yasin dijadikan hiasan di bagian atas temboknya. Sulaiman memerintahkan dibangunnya sebuah air mancur di dekat gerbang masuk utama Masjid Al-Aqsa untuk dipakai berwudu jamaah. Sulaiman juga memerintahkan arsiteknya yang bernama Mimar Sinan untuk membangun kembali dinding tembok di sekitar Masjid Al-Aqsa. Tembok itu masih bertahan hingga kini. Inggris dan Zionis Israel. Selama berabad-abad, Baitul Maqdis dan Masjid Al-Aqsa dalam keadaan aman. Pada saat kaum muslimin menjadi penguasanya, maka orang Yahudi dan Kristen diberi kebebasan dalam menjalankan ajaran agama. Namun, keharmonisan hidup ketika itu diganggu oleh munculnya gerakan Zionisme di Eropa. Mereka berusaha mengubah Baitul Maqdis dan kawasan di sekitarnya menjadi negara Yahudi saja. Keinginan itu sempat disampaikan oleh kaum Zionis kepada penguasa Islam ketika itu, Sultan Abdul Hamid II, pada tahun 1800-an. Namun, Sultan menolak mentah-mentah karena menganggap bahwa Baitul Maqdis bukan miliknya, namun milik seluruh kaum muslimin di dunia. Kaum Yahudi Zionis terus melakukan berbagai cara untuk mencapai tujuannya. Salah satunya adalah berpaling kepada Inggris di saat Perang Dunia ke-1. Kesultanan Utsmaniyah masuk ke kancah perang melawan Inggris pada tahun 1914. Pasukan Inggris dengan cepat maju merebut Sinai Palestina selama 1915 sampai 1918. Pada tahun 1917, Inggris akhirnya berhasil merebut Baitul Maqdis. Untuk pertama kalinya sejak dibebaskan dari tentara salib oleh Salahuddin Al-Ayyubi, Baitul Maqdis jatuh ke tangan orang kafir. Akan tetapi, tidak terjadi pembantaian seperti di masa Perang Salib.
Yang kemudian terjadi adalah Inggris mensponsori mengalirnya masuknya imigran Yahudi Eropa. Ratusan ribu orang Yahudi pindah ke Palestina dan tinggal di Baitul Maqdis. Ketika pasukan Inggris dicabut untuk meninggalkan tanah Palestina pada tahun 1948, orang-orang Yahudi Zionis meratakan ratusan desa, mengusir ribuan warga Muslim Arab Palestina, lalu mendirikan negara yang mereka sebut Israel di atas sebagian besar tanah Palestina. Separuh dari kompleks Masjid Al-Aqsa dan Kubah Batu berhasil dipertahankan oleh kaum muslimin. Yordania kemudian memegang otoritas atas Baitul Maqdis, Yerusalem Timur, dan keseluruhan kompleks Masjid Al-Aqsa yang dikenal juga sebagai Haram Asy-Syarif pada tanggal 7 Juni 1976. Pada hari ketiga perang 6 hari, pasukan Israel merebut Baitul Maqdis dan keseluruhan sisa kawasan tepi barat Sungai Yordan. Pasukan Israel masuk ke Masjid Al-Aqsa dengan mudah dan kemudian mengibarkan bendera Israel di atas kubah batu. Sebuah bencana besar bagi kaum muslimin. Pada tanggal 21 Agustus 1969, Masjid Al-Aqsa dibakar oleh seorang Kristen Australia, Dennis Michael Rohan. Konon, dia berharap bahwa hancurnya Masjid Al-Aqsa akan mempercepat kedatangan Yesus ke bumi. Sebagian besar kaligrafi di masa berabad-abad sebelumnya hancur, bersama dengan terbakarnya mimbar Salahuddin. Hingga kini, kaum Israel Zionis terus berupaya menghancurkan Masjid Al-Aqsa. Di bawah kaum penjajah, kini kaum muslimin tak dapat dengan bebas memasuki Masjid Al-Aqsa untuk beribadah. Padahal, tempat ini adalah hak kaum muslimin.